Hai semuanya, nyiha annyeonghaseyo. Welcome back to my channel. This is Sita. Oke, jadi di sini aku mau ngebahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan waktu kalian di dapur. Jadi buat temen-temen yang suka banget masak-masakan, yang suka banget bikin aneh-aneh mungkin di short atau sebagainya, kalian harus perhatiin ini semua supaya kalian itu nanti itu nggak diketahui sama lawan jenis kalian waktu kalian udah nikah atau gimana gitu. Ini kan juga menyangkut kepribadian kalian sebagai wanita, atau mungkin kalian pengen jadi chef atau kalian emang hobinya itu masak. Ini harus diperhatikan. Jadi nggak boleh sembarangan masak gitu aja, ini harus diperhatiin. Oke, jadi yang pertama ini kalian harus bisa bedain lap piring sama lap tangan. Jadi kalau misal kalian dicuci tangan, itu kalian itu harus ada lapnya sendiri, nggak boleh asal pegang lap yang tadinya tuh buat ngelap piring, gelas gitu tuh, karena bakterinya nanti bakalan nempel di perabotan semua. Jadi kebanyakan tuh bakteri itu berasal dari tangan kalian. Walaupun kalian udah cuci tangan, tapi itu nggak menjamin kalau tangan kalian itu benar-benar bersih banget, nggak ada bakterinya tuh nggak akan menjamin. Jadi pisahin lap tangan sama lap perabotan. Kalau misal kalian habis cuci piring gitu, terus dilap piringnya, itu lapnya sendiri. Dan kalau bisa untuk lap cuci tangan itu digantung aja supaya lebih mudah, biar kalian itu nggak ketukar, dan lebih baik dikasih jarak di antara lap yang buat piring sama lap yang buat cuci tangan, itu dikasih jarak supaya bakterinya tuh gak nyebar gitu. Walaupun gak seberapa, tapi ini tuh penting buat kalian yang suka di dapur gitu. Yang kedua, gunakan tempat sampah yang tertutup, karena karena emang tempat sampah itu tempatnya bakteri, virus-virus. Jadi kalian tuh harus tertutup dengan tempat sampah ini. Kalian tuh harus punya tempat sampah yang sebisa mungkin kalian tuh harus bisa jaga hygiene-nya gitu. Jadi kalau tempat sampah ini kan bau, terus kotor. Kalau misal deket-deket sama makanan, nanti sama aja kalian makan makanan yang enggak bergizi, yang banyak banget bakterinya, itu sama aja bohong. Dan nanti kalian ujung-ujungnya juga bakalan sakit perut atau kepala segala macem, itu kan ngaruh banget. Jadi ini perlu diperhatiin, dan jangan nunggu sampah itu penuh di tong sampah, itu jangan. Jadi kalau sebisa mungkin kalian selesai masak, misal 1 hari kalian selesai masak, itu harus langsung dibuang. Jadi jangan nunggu penuh dulu terus kalian baru mau dibuang gitu tuh, jangan. Sebisa mungkin tuh buang terus supaya nggak terlalu penuh dan bakterinya tuh nggak numpuk banyak gitu. Terus jauhin juga dari makanan, jangan terlalu dekat dengan makanan karena bisa mempengaruhi nanti gizinya kalian. Nanti banyak bakteri yang nempel di makanan yang dari sampah, itu tuh bahaya banget. Apalagi laler itu di mana-mana ya, lalat di mana-mana. Jadi bahaya. Pokoknya kalian tuh harus punya tempat sampah yang tertutup, dan lapisin tempat sampahnya dengan plastik. Jangan, tempat sampah itu kan pasti plastik yang enggak, walaupun kalian pakai kresek atau pakai bahan dari plastik, itu kan pasti plastik, dilapisin juga pakai plastik. Jadi kalian mau ngebuang itu tinggal diambil aja plastiknya, terus kalian tinggal buang aja gitu. Jadi nggak ada sampah juga yang nempel di tempat sampah gitu kalau misal dilapisin pakai plastik. Yang ketiga, kalian harus rajin-rajin membersihkan wastafel dengan spons. Jadi
kebanyakan bakteri itu nemplok di tempat sampah juga wastafel, karena wastafel itu tempatnya kalian nyuci barang-barang kotor yang menjadi bersih. Jadi kebanyakan di situ tuh bakteri itu pada nempel di situ. Jangan males-malesan gitu. Terus selalu dibersihin. Kalau kalian tuh habis cuci piring, cuci perabotan tuh kalian jangan lupa dicuci, karena di situ tempatnya bakteri hidup. Jadi tetap jaga hygiene kalian, karena ini juga menyangkut kalau misal kalian cuci piring terus di wastafel itu masih kotor, ya percuma nanti kalau piringnya udah kering terus kalian makan, ya tetap aja ada bakteri dari si wastafel ini. Jadi selalu jaga-jaga supaya kalian itu tetap sehat gitu, lingkungan di dapur kalian itu tetap sehat, karena di dapur ini emang puncaknya buat si kebersihan ini gitu, di dapur sama di kamar mandi itu kan. Jadi kalian itu harus benar-benar ngejaga kebersihan di dapur ini supaya kalian makanannya juga sehat-sehat, supaya kalian itu nggak ada bakteri di mana-mana. Terus juga makanan kalian selalu bergizi. Nah itu guys, jadi tadi hal-hal yang perlu diperhatiin waktu kalian itu lagi di dapur. Jadi jangan disepelein, karena ini tuh benar-benar menyangkut kebersihan kalian, kebersihan diri kalian, kebersihan rumah kalian, dan kebersihan dari makanan kalian. Jadi kalau misal kalian jarang banget bersih-bersih di dapur, ya kalian harus siap makan makanan yang banyak bakteri. Kemungkinan kan bakteri kan pada nemplok gitu di makanan, yang dari sampah, yang dari wastafel, atau yang dari lap-lap kayak gitu, yang tadi aku barusan jelasin ke kalian, supaya kalian itu lebih ngejaga kebersihan di dapur, di rumah. Pokoknya lebih ngejaga kebersihan dimanapun, terutama di dapur, karena di dapur itu kan tujuan kalian lebih untuk hidup gitu. Kalau misal kalian mau makan ke dapur, masak ke dapur gitu. Jadi jangan dianggap ini itu sepele, diambil positifnya, jangan males-malesan, karena walaupun kalian gak makan, tapi kalau misal itu lihat kotor itu harus dibersihin supaya hygiene kalian itu lebih terjaga gitu. Dan jadi jangan anggap ini sepele, jangan anggap ini remeh, karena ini tuh ya sebagian dari kehidupan kalian gitu, karena kalian itu kan makan pasti ke dapur gitu kan. Terus juga aku yakin kalian itu rata-rata tuh suka masak gitu, jadi kepo bikin apalah inilah itulah dessert atau segala macem. Jadi tetap jaga hygiene kalian di dapur gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe, terus share ke teman-teman kalian supaya kalian dan teman-teman kalian nggak ketinggalan info motivasi dari video-video aku. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai, and see you di next video. Bye bye.